Selamat datang di sesi telaah sumber kita. Anda pernah perhatiin nggak sih, kenapa ya ada cerita kayak legenda urban pencurian ginjal gitu, atau kampanye soal popcorn bioskop yang heboh itu, kok bisa nempel banget di kepala kita? Padahal banyak ide lain yang mungkin brilian, tapi lewat gitu aja. Nah, hari ini kita mau coba bedah beberapa gagasan kunci dari buku Made to Stick, karya Chip dan Dan Heath. Sumber ini tuh ngupas soal psikologi di balik ide-ide yang ya itu tadi, nempel dan efektif. Misi kita, gimana caranya biar kita paham kenapa ada ide yang melekat, dan gimana caranya bikin ide kita sendiri juga bisa lebih berkesan. Oke, mari kita telusuri bareng-bareng ya. Jadi, buku ini ngenalin konsep ide yang melekat. Maksudnya, ide yang gampang dipahami, gampang diingat, dan cukup kuat buat ngubah cara pandang atau bahkan perilaku orang. Contoh klasiknya yaitu tadi, legenda pencurian ginjal. Cerita serem soal ginjal dicuri setelah minumannya dibius. Mungkin dengarnya kemas sekali, tapi detailnya tuh, wah, nempel terus bisa diceritain lagi hampir persis. Iya kan? Yang menarik tuh kontrasnya loh. Coba deh bandingin sama misalnya paparan strategi keuangan buat organisasi nirlaba yang biasanya rumit, penuh jargon gitu. Nah, mana yang lebih sering kita temuin, atau lebih gampang nempel di kepala? Penulis buku ini bilang ide itu nggak terlahir menarik tapi dibuat jadi menarik. Jadi kuncinya bukan di topiknya, bukan soal ginjal versus keuangan gitu, tapi lebih ke gimana ide itu dibentuk, dibungkus, dan disampaikan. Bener banget. Contoh lain yang kuat banget dari buku ini, soal kampanye popcorn bioskop oleh CSPI itu ya. Mereka nemuin fakta yang, wah, bikin kaget. Jadi satu porsi popcorn bioskop ukuran sedang itu, lemak jenuhnya lebih banyak daripada sarapan bacon plus telur, ditambah Big Mac plus kentang goreng buat makan siang, ditambah lagi makan malam steak. Bayangin aja, semua digabung. Betul. Dan mereka nggak cuma kasih angka, misalnya 37 gram lemak jenuh, nggak gitu. Mereka bikin jadi konkret, jadi sesuatu yang, menggugah emosi dasar kita. Data ilmiah itu dibingkai ulang jadi sesuatu yang kebayang banget, bahkan mungkin agak bikin, mual gitu ya. Iya, iya. Jadi kerasa banget gitu ya. Nah hasilnya, publik jelas kaget. Penjualan popcorn langsung anjlok. Dan akhirnya, bioskop-bioskop gede itu berhenti pakai minyak kelapa yang jadi, ya, biang keroknya lah. Idenya bener-bener nempel dan ngubah perilaku secara nyata. Itu dia kekuatan ide yang melekat. Oke, jadi apa sih rahasianya? Kalau dirangkum, buku ini ngasih 6 prinsip. Disingkat sukses. S, U, C, C, S, S. S itu simple atau sederhana. U itu unexpected, tak terduga. C pertama konkret, konkret. C kedua credible, credible. E itu emosional, emosional. Dan S terakhir itu stories atau cerita. Katanya sih, ide yang nempel itu biasanya punya kombinasi dari beberapa prinsip ini. Pas nyampein ide, namanya kutukan pengetahuan, curse of knowledge. Maksudnya gini, begitu kita udah tahu sesuatu, kita jadi susah banget ngebayangin gimana rasanya nggak tahu hal itu. Ada eksperimen menarik soal ini, pengetuk dan pendengar. Jadi si pengetuk ini ngetuk-ngetuk irama lagu terkenal. Dia yakin banget si pendengar bakal gampang nebaknya. Prediksinya, wah 50% pasti bener lah. Tapi tahu nggak hasilnya? Cuma 2,5% yang benar nebaknya. Kenapa? Karena si pengetuk itu nggak bisa ngelupain melodi yang udah ada di kepalanya sendiri. Dia dengarnya udah komplit sama musiknya. Wah, iya iya. Itu menjelaskan banget ya. Kenapa komunikasi, apalagi di tempat kerja gitu, sering miss, sering gagal paham. Para ahli atau mungkin atasan gitu, sering lupa rasanya jadi orang awam. Jadi pemula yang belum ngerti konteksnya. Betul. Mereka cenderung langsung aja kasih data mentah atau konsep yang abstrak tanpa disederhanain atau dibuat konkret dulu. Ini tantangan banget sih emang. Tepat sekali. Nah, makanya prinsip pertama dalam sukses itu si simple atau sederhana jadi penting banget. Fundamental. Tapi, sederhana di sini bukan berarti bikin idenya jadi dangkal ya. Bukan itu. Tapi lebih ke menemukan intinya. Pesan paling krusialnya apa? Kayak konsep Commander's Intent di militer AS, intinya semua prajurit harus tahu tujuan utama misi, meskipun nanti rencana detail di lapangan mungkin harus berubah. Atau fokusnya Southwest Airlines yang cuma jadi the low-fare airline. Satu kalimat itu jadi panduan buat semua keputusan mereka. Ini soal prioritas yang tanpa henti gitu. Oke, jadi menemukan inti itu kuncinya ya. Terus
gimana elemen sukses yang lain itu melengkapi kesederhanaan tadi ya? Betul. Prinsip kedua, unexpected atau tak terduga. Ini soal gimana narik perhatian orang. Caranya ia bikin kejutan, patahkan ekspektasi mereka. Rasa penasaran itu kan muncul kalau ada celah dalam pengetahuan kita. Nah, kejutan itu membuka celah itu. Masuk akal. Oke. Lalu konkret atau konkret. Ini kayak contoh popcorn tadi ya berarti ya? Persis. Bikin idenya jadi kebayang jelas gitu. Hindari bahasa yang abstrak, jargon-jargon. Sebisa mungkin pakai gambaran yang bisa dilihat, didengar, atau dirasakan. Tepat. Terus, credible atau credible. Gimana caranya biar orang percaya sama ide kita? Macam-macam caranya. Bisa lewat otoritas, misalnya ngutip ahli. Atau pakai detail yang spesifik banget. Statistik juga bisa, tapi harus dipakai dengan bijak. Atau bikin klaim kita itu bisa diuji sendiri sama audiensnya. Oke, lanjut. Emotional atau emosional. Nah ini penting nih. Biar orang peduli, kita harus bisa nyentuh perasaan mereka ya kan? Iya dong. Kita perlu jawab pertanyaan, apa untungnya buat saya? Atau WFM itu. Fokusnya ke individu, jangan cuma angka atau statistik yang dingin. Setuju. Dan yang terakhir, stories atau cerita. Wah, ini kayaknya semua orang suka ya. Otak kita tuh udah disettle buat nginget cerita. Cerita itu fungsinya kayak simulasi mental. Bantu kita ngebayangin gimana harus bertindak kalau ngalamin situasi serupa. Sekaligus juga bisa jadi inspirasi. Cerita bikin semua prinsip tadi jadi hidup. Nah, yang menarik lagi nih, sumber ini juga nyebutin kalau kreativitas buat bikin ide yang melekat itu ternyata bisa dipelajari loh. Ada penelitian yang nunjukin kalau iklan-iklan yang menang penghargaan itu, banyak diantaranya sebenarnya ngikutin pola atau template tertentu. Bisa dianalisis dan ditiru polanya. Bahkan katanya sekitar 89% iklan pemenang penghargaan itu bisa dikelompokin ke dalam 6 template dasar aja. Wah, serius? Jadi bukan kayak sulap atau bakat semata ya, tapi ada semacam sistem atau polanya gitu. Kayaknya gitu. Oke. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau sukses S ini semacam perangkat atau template, gimana caranya Anda bisa mulai secara sistematis menerapkan prinsip-prinsip ini? Sederhana, tak terduga, konkret, kredibel, emosional, dan cerita. Supaya ide Anda berikutnya nanti nggak cuma bagus, tapi juga benar-benar bisa melekat kuat. Coba dipikirkan.